Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah singkat dengan judul Kematian. Salah satu di antara takdir yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah kematian. Terdapat dari dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Pada ayat tersebut, sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita pasti akan merasakan kematian. Suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, takdir itu pasti akan kita jumpai. Namun anehnya, para hadirin, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan, terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Sesungguhnya, kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi dan mau tidak mau kita akan mengalaminya. Hanya saja kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan apa penyebabnya. Nasib kita setelah kematian ditentukan oleh apa yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia. Dan segala yang akan kita peroleh setelah kematian adalah hasil dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dunia ini ibarat tempat dan waktu kita untuk bercocok tanam. Sedangkan akhirat adalah tempat dan waktu di mana kita akan memanen apa yang telah kita tanam. Apabila semasa di dunia kita menanam kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya sebesar biji zarroh, maka sungguh kita akan melihat hasil panenannya setelah kematian. Sebaliknya, apabila kita menanam keburukan di dunia, meskipun keburukan itu hanya sebesar biji zarroh, kita juga akan melihat hasil panenannya setelah kematian. Sebenarnya, saya membawakan ceramah tentang kematian beserta dalilnya. Ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Telah saya tekankan sebelumnya bahwa kita tidak perlu takut akan datangnya kematian, karena kematian itu sudah pasti akan kita alami. Bukan pula saya membawakan ceramah ini untuk membuat hilang semangat bekerja untuk memperoleh harta dunia. Bukan, justru kita tetap membutuhkan harta dunia agar bisa beramal mempersiapkan bekal menghadapi hari setelah kematian. Bukankah Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa sibuk memperbanyak harta itu dapat membuat kita lalai? Bahkan kita hafal dengan firman Allah yang berbunyi, Rahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takasur ayat 1-2. Jangan juga demi mendapatkan harta dunia sampai-sampai kita tidak peduli bagaimana harta itu diperoleh tanpa memperhatikan halal dan haram. Akan tetapi, hendaknya kita mencari harta dunia ini dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita niatkan mencari harta dunia sebanyak-banyaknya agar harta itu bisa kita gunakan untuk beramal sholih. Ingatlah bahwa dunia ini sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Janganlah kita menjadikan kedudukan dunia ini di atas kedudukan akhirat. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan disampaikannya ceramah tentang kematian beserta dalilnya ini dapat mengingatkan kita akan pastinya kematian dan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu,
Marilah kita bersemangat dan berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian sesuai potensi masing-masing. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.